Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat otomotif dimanapun Anda berada. Kita akan periksa Vario 125 khusus di Honda. Biasanya kalau mil 8 kali ngedip ini, itu tandanya ada masalah di sensor TPS ya, entah dia punya kabel ataukah dia punya sensor. Bagi teman-teman sahabat otomotif, mari kita eksekusi. Pokoknya yang asap merah. Jadi teman-teman sahabat otomotif, sebetulnya kalau cuma sensor TPS saja mau diperiksa atau diperbaiki itu tidak perlu buka semua. Cuma karena unit ini saya mau cek juga dia punya kondisi yang lain, servis dia punya throttle body. Terus kebetulan ini ada dua problem ya teman-teman sahabat otomotif, ada dua masalah. Dia punya mil 11 juga bermasalah. Dia punya mil 11 itu bermasalah, atau kalau awamnya mungkin dia lihat dia punya kode milnya itu berkedip dua kali, satu panjang satu pendek, dan sebetulnya itu adalah 11 karena satu yang panjang itu adalah 10 dan yang pendek itu adalah 1, jadi kode milnya 11. Kode mil 11 itu adalah sensor speed ya. Sensor speed itu di Honda dia ada di belakang teman-teman sahabat otomotif ini ya. Tapi sebelum kita eksekusi dia punya sensor speed itu, kita harus periksa dia punya kabel dulu, siapa tahu ada dia punya kabel yang lagi putus ya. Jadi unit ini ada dua masalah ya. Dia punya sensor throttle body atau TPS, dia kode milnya 8 dan kode mil 11. Di dua-duanya saya akan cek, kita periksa. Kemungkinan besar ini dia punya kabel ada yang putus, ataukah kalau memang kabel bagus, dia punya sensor harus kita periksa teman-teman. Sensor speed ini bisa diperhatikan di sini teman-teman, di ya. Kalau kita on kan dia punya oke, kalau kita on dia punya kunci kontak ini, ini akan bergerak. Tetapi pada saat dia jalan kita on kan ya, ini kode mil 8 tadi, ini juga ada masalah dengan dia punya jarum bensin ya. Kalau kita on hidupkan, ini hidup, dia ngepost, tidak bisa di teman-teman. Itu sensor TPS yang bermasalah. Sekarang oke lagi. Oke. Tapi ini bisa diperhatikan, ini jarum apalagi tidak bergerak ya pada saat kita dia tidak bergerak. Jadi ini kemungkinan besar dia punya sensor speednya ya, ataukah dia punya kabel yang putus. Oke. Jadi semuanya saya akan bongkar ya, kita akan keluarkan. Dia punya kapnya ini kita harus buka.
teman-teman bisa dilihat di sini ya. Jadi sensor TPS-nya itu dia ada dua sensor di atas ini. Ini satu di atas, kita lepas dua kabelnya. Ada sensor TPS-nya itu ada di bawah. Nah, ini soket ini. Nah, jadi bisa dicek dan diperhatikan, sangat disayangkan kalau temponya langsung eksekusi kebetulan dia punya soket yang bermasalah. Jadi kita periksa benar-benar dia punya soket ya. Ini soket kebetulan bagus, rapat benar. Jadi saya akan cek dia punya kabel, apakah dia punya kabel bermasalah ataukah dia punya sensornya ini yang bermasalah ya. Oke teman-teman ya, lanjut. Kita akan buka semua dia punya soket-soket ini, karena throttle bodinya juga saya akan servis. Oke teman-teman sahabat otomotif, ini adalah throttle body dan ini adalah sensor TPS ya. Ini yang di bawah ini kan di atas ya. Di bawah ini sensor adalah sensor TPS teman-teman, dan ini yang bermasalah ya. Cuma kalau di Honda bengkel resmi ya, sensor TPS-nya itu kalau kita mau beli ya nyatu dengan dia punya throttle body teman-teman. Dia tidak berpisah ini, jadi satu set kita beli yaitu sekitar 950.000 dia punya harga. Jadi kalau di online bisa dibeli satu biji ini dia punya sensor saja. Dan ini saya coba buka dulu sensor ini. Coba saya mau repair saja karena kebetulan sensor tidak ada ya, saya belum keluar beli. Apakah masih bisa berfungsi atau tidak, saya akan coba pelajari dia punya sistem ini, cara kerjanya sensor ini, karena kebetulan sensor TPS ini fungsinya untuk memberikan informasi berapa persen udara yang memasuk ke sistem pembakaran melalui ECU ya, melalui ECU. Jadi ini sensor ini memberikan informasi berapa persen udara yang akan sesuaikan dengan bahan bakar yang masuk ke sistem pembakaran teman-teman sahabat otomotif. Jadi sensor TPS itu dia punya fungsi. Oke. Saya akan buka dulu apakah saya bisa akali atau seperti apa teman-teman ya. Kemudian saya akan juga servis ini. Jadi servis ini gampang, kita akan menggunakan ini carburetor cleaner apapun mereknya ya, apapun mereknya. Oke teman-teman sahabat otomotif, kebetulan dia punya baut atau bolt sensor ini menggunakan kunci L bintang, dan kebetulan dia sudah keratan dan dol ya, dia dol. Jadi saya coba akali bagaimana supaya bisa terbuka. Jadi saya akan gerinda ini ya, supaya saya bisa menggunakan obeng plat ya. Oke
Oke, kita gerinda memanjang begini saya teman-teman ya, jangan sampai putus ya. Jadi saya akan coba menggunakan oven plat untuk membuka ini, karena kebetulan bautnya sudah karatan dan sudah dol kecil, sudah tidak bisa buka. Oke, ya sudah terbuka. Jadi perlu kita pintar-pintar teman ya untuk mengakali. Inilah sensor TPS. Jadi sensor ini dia punya fungsi teman-teman ya. Ini ada macam ini ya, penjualan ya. Jadi pada saat gas ditarik, dia akan bergerak ya teman-teman. Nah, bergeraknya cuma ini, perlu diperhatikan ini ya, bergerak begini teman-teman. Oke, gerak-gerakannya tinggal sedikit ya. Oke, yang bergerak. Jadi kemungkinan besar ini ada di dalam dia ada lempengan tembaga yang kurang rapat, karena kebetulan ini memang sudah dari 2013 ya, sudah wajar untuk penggantian. Dan saya coba tekan sedikit masuk, dia sudah sedikit masuk ya. Apakah bisa diakali? Saya coba guntingkan kertas untuk masukkan ini ke dalam, agar ini bisa tertekan sedikit masuk, karena di dalam itu kemungkinan besar dia sudah tidak bersentuhan lagi, karena sudah lama bergerak. Dari 2013 kita gunakan ini, tidak perlu diganti. Jadi kemungkinan besar dia punya lempengan ini di dalam sudah aus tipis. Jadi kita coba ganjal menggunakan kertas teman-teman ya. Coba ini hanya percobaan, mudah-mudahan bisa apalagi namanya digunakan ya. Oke, teman-teman sahabat untuk bermasalah bukan berarti tidak bisa digunakan dan tidak bisa dipakai ya. Rusak tidak berfungsi bukan berarti rusak total dan tidak bisa dipakai. Coba kita akali, kita servis ini dulu. Turtle bodinya dia sudah hitam ya. Kita semprotkan ini menggunakan cardboard cleaner. Cukup hitam ya. Jadi ini juga perlu dibersihkan teman-teman ya. Ini menyetel, tempat menyetel dia punya besar, udara yang masuk. Oke, ini saya sudah pasangkan tadi kertas sensor ini, dan saya akan coba, mudah-mudahan berhasil teman-teman. Selanjutnya kita pasang, kemudian kita coba ya tes.
kontak on. Kontak on ya. Oke, sip. Ini kode email tadi sudah tidak ada ya. Oke, jadi kita berhasil teman-teman ya. Coba kita start. Oke, jadi sukses percobaan kita ya. Jadi teman-teman, kalau ada masalah seperti ini, kondisinya jangan panik ya. Apalagi sampai mengeluarkan uang banyak untuk beli sensor yang sebetulnya masih bisa diakali. Tapi ini teman-teman sahabat otomotif, ini untuk emergency ya. Kalau kita dalam perjalanan terjadi begitu, tapi tetap kita harus siapkan dia punya sensor ini. Tapi ini bisa, kalau saya sih bisa garansi dipakai sampai 2 tahunan teman-teman sahabat otomotif. Oke, sudah normal. Oke, selanjutnya saya akan coba cari ini ya, sensor speed. Ya, sensor speed ini tidak berfungsi pada saat kita tarik gas, tapi tetap ya. Kalau kita off, kemudian kita on kan lagi dia punya kontak, ini akan bergerak seperti ini. Kondisi masih bagus, kebetulan kemungkinan besar ya dia punya kabel atau dia punya sensor speed di belakang. Coba perhatikan teman-teman, dia akan bergerak. Kalau ini bergerak di dalam speedometer tidak ada masalah ya. Jadi kita periksa dia punya kabel atau sensornya teman-teman. Ayo kita eksekusi yang kedua. Langkah selanjutnya teman-teman, kalau mau periksa ini kita harus buka dia punya box udara. Box udara ini kita buka sekaligus kita bersihkan dia punya saringan. Yo. Saya akan buka box saringan udara ya teman-teman. Waduh, saringan udara juga sudah sangat kotor ya. Nah, next time teman-teman saya akan coba bawa teman-teman untuk melihat bagaimana kita modifikasi saringan udara ini untuk pemakaian selama-lamanya. Tidak perlu ganti lagi teman saringan udara. Oke, jadi kita akan suatu saat nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara kita lepaskan ini, kemudian kita buat modifikasi untuk saringan udara yang dipakai selamanya ya, tanpa menggunakan lagi, tanpa membeli lagi ya. Next time ya. Kemungkinan besar ini yang apalagi ya, ada getaran ya, sehingga kabel putus. Ada kabel bermasalah ya. Kita tidak bisa langsung eksekusi dia punya ambil keputusan bahwa dia punya apalagi namanya sensor teman-teman ya. Kita harus periksa dulu dia punya kabel, dan kita sudah temukan ya, diperhatikan teman-teman gitu. Ternyata perhatikan dia punya kabel ini putus teman-teman ya. Ini putus. Saya
perhatikan ya. Nah ini putus sampai dia punya sensor speed dia bergerak ya, karena dia punya sensor ada di belakang sini teman-teman ya. Jadi sensor aman, kabel yang putus. Jadi coba kita sambung ini kabel, kita sambungkan agak panjang supaya lain kali tidak putus lagi ya. Aku penyakit daripada Honda Vario, khususnya Honda Vario 125 ini ya, atau 150, itu di sini kebanyakan masalah teman-teman ya. Oke, saya akan sambung dulu. Teman-teman sahabat otomotif ya, saya sudah sambung ini ya, kita tinggal tes ya. Jadi saya sambung agak panjang supaya nanti ada pergerakan atau getaran bisa lebih aman. Nah, oke, kita tes teman-teman ya. Tes, kita on kan. Oke, bergerak, start. Oke, dia sudah bergerak teman-teman ya. Berarti kan dia sudah bergerak. Oke, jadi masalah sudah semua selesai. Oke, teman-teman sahabat otomotif, sudah selesai dua masalahnya ini, sudah kita atasi semuanya ya. Di sini saya akan cerita sedikit ya. Saya pernah mengalami hal yang serupa dengan ini. Singkat cerita, saya dimintai uang 650.000 oleh bengkel tersebut. Luar biasa ya teman-teman sahabat otomotif. Jadi teman-teman sahabat otomotif yang melihat video ini, perhatikan betul-betul supaya kalian yang bisa mengerti. Saya pesan buat teman-teman yang punya bengkel, hidup ini sangat singkat ya. Jangan menipu orang, jangan membodohi orang. Gunakan ilmu pengetahuan yang Allah titipkan kepada kita, ilmu pengetahuan yang sangat sedikit ini, untuk membantu orang, bukan membodohi orang ya. Jangan sampai Allah mencabut ilmu pengetahuan yang dia titipkan kepada kita itu, akhirnya kita tidak bisa punya apa-apa temannya. Hidup singkat. Jadi walaupun kita butuh uang, tapi kalau hal yang serupa dengan ini tadi, apa yang saya kerjakan, tidak membutuhkan biaya teman-teman sahabat otomotif ya. Tidak membutuhkan biaya, hanya menggunakan tenaga dan pikiran ya. Kalau kita mendapati seseorang yang mungkin kurang mampu, sekali-sekali kita gratiskan. Semoga apa yang kita buat itu bermanfaat dan jadi pahala jariah dari kita teman-teman sahabat otomotif ya. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu pengetahuan yang Allah titipkan kepada kita berguna untuk kita pribadi dan berguna untuk banyak orang. Salam sukses untuk semuanya.